Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memperagakan dari aktivitas 1, 2, dan 3. Perkenalkan, nama saya Zalma Safira. Perkenalkan, nama saya Vanessa Octavia. Perkenalkan, nama saya Rosiana Dewi. Perkenalkan, nama saya Adinda Sijabat. Pada aktivitas penerimaan barang ini, barang sudah diletakkan di unloading area dan siap untuk disimpan di gudang. Saat melakukan penyimpanan barang, piker beserta rekannya harus sudah menggunakan APD untuk menghindari kecelakaan pada saat kerja. Pada saat ini, piker sedang melakukan penempatan barang untuk jenis barang piker dengan lokasi penyimpanan R02A3 dan dengan barang sebanyak 5 unit. Setelah melakukan penempatan barang, maka dilakukan pengukuran untuk menghitung RWL dan LI untuk mengetahui apakah manual material handling yang dilakukan sudah aman atau tidak. Pada gambar dapat diketahui bahwa vertikal awal dari speaker adalah 24 cm, lalu horizontal awal adalah 32 cm, vertikal akhir 34 cm, dan horizontal akhir adalah 32 cm. Lalu selanjutnya adalah penempatan barang monitor. Monitor disimpan dengan lokasi penyimpanan R03A3 dengan jumlah barang sebanyak 3 unit. Setelah penempatan selesai, maka dilakukan perhitungan kembali. Pada gambar dapat diketahui bahwa vertikal awal untuk monitor adalah 24 cm, lalu horizontal awalnya itu 20 cm, vertikal akhir 122, dan horizontal akhir adalah 61 cm. Terakhir adalah penempatan barang untuk mini PC dengan lokasi penyimpanan yaitu R02B3 dengan jumlah barang sebanyak 1 unit. Setelah itu dilakukan pengukuran untuk vertikal awal yaitu 24 cm, horizontal awal itu 43 cm, vertikal akhir 139 cm, dan horizontal akhir yaitu 33 cm. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan RWL dan LI menggunakan Excel pada video berikut ini. Hitung recommended weight limit atau RWL. Langkah yang pertama, mengukur dan mencatat variabel-variabel tugas dimulai dari objek pertama yaitu monitor. Ukuran awalnya secara horizontal itu 20, secara vertikal 24, mini PC 43 dan 24, speaker 32 dan 24. Dan setelah tujuan, ukurannya berubah, yaitu monitor secara horizontal 61, secara vertikal 122, mini PC 139, 30 dan 33, speaker 32 dan 34. Jadi jarak vertikal yang didapat yaitu 98 cm, 9 cm, dan 10 cm untuk masing-masing objek. Sudut asimetrisnya untuk monitor awalnya 30 derajat, mini PC 90 derajat, dan speaker 0 derajat. Untuk tujuannya, sudut asimetrisnya masing-masing 0 derajat. Untuk tingkat frekuensinya itu untuk monitor 5, untuk mini PC 10, untuk speaker 2,4. Dari aktivitas ini, mulai dari tempat area unloading sampai dengan peletakan, itu mendapatkan durasi 5 menit atau kurang dari 1 jam. Sehingga didapatkan jenis kopling untuk monitor itu fair, untuk mini PC fair, dan untuk speaker good. Sekarang dilanjut ke langkah 2. Langkah 2 yaitu menentukan mulai dari multipliers dan menghitung RWL. RWL itu didapat dari LC dikali HM dikali VM dikali DM dikali AM dikali FM dikali CM. Jadi kita harus menghitung mulai dari LC sampai CM. Dimulai dari LC terlebih dahulu. Untuk objek monitor, awalannya LC itu 23 dan HM 25 per horizontal awal dari
monitor tadi. 25 itu dari rumusnya, jadi 25 per 20. Selanjutnya, ada VM. Itu didapat dari rumus 1 dikurang 0,003 dikali 75 dikurang jarak variabel awal dari monitor. Selanjutnya ada DM. DM didapat dari rumus 0,82 ditambah 4,5 dibagi variabel awal monitor dikurang variabel tujuan monitor. Dan didapat hasil 0,87. Selanjutnya ada rumus 1 dikurang 0,0032 dikali awal dari sudut asimetris monitor. Sehingga itu didapat hasilnya 0,904 untuk AM-nya. Selanjutnya FM. Selanjutnya FM 0,8 didapat dari tabel frekuensi lift per min. Kita mendapatkan 5 menit, yaitu kurang dari 1 jam. Jadi 5 kurang dari 1 jam pada tabel itu 0,80. Sehingga dapat 0,80 di FM untuk monitor awal. Begitu juga dengan FM monitor tujuan. Selanjutnya ada CM. CM 0,95 itu didapat dari fair, karena tadi objek kita fair, sehingga dapat 0,95. Untuk tujuan, monitor mendapat LC 23 dari rumusnya, kemudian HM yaitu 25 per horizontal tujuan dari si monitor tersebut. 25 itu dari rumus, sehingga 25 per 61. Selanjutnya ada VM. VM didapat dari rumus 1 dikurang 0,003 dikali vertikal tujuan dikurang 75. Selanjutnya ada DM yaitu 0,82 ditambah 4,5 per vertikal awal si monitor dikurang vertikal tujuan si monitor. Selanjutnya ada AM. AM didapat dari 1 dikurang 0,0032 dikali asimetris tujuan dari objek monitor. Selanjutnya, FM tadi sudah saya jelaskan dari tabel yang kurang dari 1 jam. Selanjutnya ada CM. CM didapat dari tabel fair yang 1, yang V lebih dari 30 inches. Sehingga didapat hasil 1. Yaitu kita tinggal mengalihkan hasil dari LC, HM, VM, DM, AM, FM, CM monitor yang awalnya. Sehingga didapat hasil 14,45. RWL akhir juga begitu, tinggal dikalikan LC dari tujuan monitor, LC, HM, VM, DM, AM, FM, CM dikalikan semua sehingga didapat hasil 5,61. Selanjutnya langkah 3 menghitung lifting index untuk monitor. Untuk awalannya kita menggunakan rumus 2 per RWL awal. 2 ini 2 dari RWL awal. Selanjutnya tujuan didapat dari 2 per RWL akhir. Sehingga didapat 0,14 untuk awalan dan 0,36 untuk tujuan. Dari lifting index yang didapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki risiko cedera tulang belakang.
karena hasilnya kurang dari 1. Selanjutnya, kita akan menghitung RWL dan lifting index dari mini PC dan speaker. Untuk load konstan atau LC, itu beratnya selalu 23 kg. Untuk HM, diperoleh dari rumus 25 per H. H-nya itu, H awal adalah 43. Jadi 25 dibagi 43. Hasilnya 0,53 untuk awal. Untuk akhir, 25 per horizontal tujuan, yaitu 139. Dan hasilnya 0,18. Selanjutnya, kita akan menghitung FM awalan. FM awalan itu diperoleh dari 1 dikurang 0,03 F. F-nya itu vertikal awalan dikurang 75. Vertikal awalannya itu untuk mini PC 24 sehingga diperoleh hasil 0,85. Selanjutnya akan menghitung FM tujuan. Tujuannya itu nilai F-nya adalah 33 sehingga diperoleh hasil 0,87. Selanjutnya kita akan menghitung DM atau distance multiplier. Dengan rumus 0,82 ditambah 4,5 dibagi D. D-nya itu tujuan, D tujuan, dikurang sama F awalan. Sehingga diperoleh hasil 1,32. Dan untuk tujuan 0,82 ditambah 4,5 dibagi 33 dikurang 24. Itu dari F tujuan dikurang sama F awalan sehingga diperoleh 1,32. Selanjutnya kita mencari FM. FM itu diperoleh dari hasil tabel dengan tingkat frekuensinya adalah 10 sehingga diperoleh FM sama dengan 0,45 untuk awalan dan 0,45 juga untuk akhir. Selanjutnya kita mencari nilai CM. CM itu diperoleh dari tabel coupling multiplier. Itu untuk mini PC itu jenisnya Fire sehingga diperoleh hasil 0,95 untuk awalan dan 0,95 juga untuk akhiran. Selanjutnya kita akan menghitung RWL awal dan RWL akhir. RWL awal itu diperoleh dari hasil LC dikali HM dikali FM dikali DM dikali AM FM dikali CM sehingga diperoleh hasil 4,55 dan untuk akhiran diperoleh hasil 2,04. Selanjutnya kita menghitung lifting index. Lifting index itu dari total beban berat barang dibagi sama hasil perhitungan RWL. Untuk RWL awal 2 dibagi 4,55 sehingga diperoleh hasil 0,44. Untuk lifting index tujuan 2 dibagi 2,04 sehingga diperoleh hasil 0,98. Selanjutnya kita akan menghitung RWL dan lifting index untuk speaker. Dengan LC 23 HM diperoleh dari hasil 25 dibagi horizontal awal yaitu 32 sehingga diperoleh hasil 0,75. Untuk HM tujuan 25 dibagi 32 sehingga diperoleh hasil 0,78. Untuk VM itu diperoleh dari hasil 1 dikurang 0,003 dikali 75 dikurang sama
vertikal awal yaitu 24. Untuk FVM tujuan atau akhir, caranya sama, namun dikurang dengan vertikal tujuan yaitu 34 dengan hasil 0,88. Selanjutnya kita menghitung DM didapat dari hasil 0,82 ditambah 4,5 dibagi vertikal awal dikurang vertikal akhir, sehingga diperoleh 1,27. Untuk tujuan, diperoleh dari hasil 0,82 ditambah 4,5 dibagi dari vertikal tujuan dikurang vertikal awal, sehingga diperoleh hasil 1,27. 1 dikurang 0,0032 dikali sudut simetri awal, yaitu 0. Sehingga diperoleh hasil 1. Untuk AM tujuan, caranya sama, 1 dikurang 0,0032 dikali sudut simetri asimetri tujuan, yaitu 0. Sehingga diperoleh hasil 1. Selanjutnya, kita akan menghitung FM awalan. FM awalan itu diperoleh dari tabel FM awalan 0,91. Selanjutnya, FM akhir juga 0,91. Selanjutnya, kita akan menghitung CM awal, yaitu dilihat dari tabel. Untuk speaker sendiri tipenya goods, sehingga diperoleh hasil 1 dan akhiran juga 1. Selanjutnya kita akan menghitung RWL awal. RWL awal itu diperoleh dari hasil LC dikali HM, dikali VM, dikali DM, dikali AM, dikali FM, dikali CM. Dan hasilnya adalah 17,59. Untuk awalan dan akhiran 18,21. Selanjutnya kita akan menghitung lifting index. Dari awalan itu berat dari speaker adalah 0,7 dibagi RWL awal 17,59, hasilnya 0,040. Dan tujuan beratnya 0,7 dibagi RWL akhir yaitu 18,21. Diperoleh hasil 0,038, sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki resiko cedera tulang belakang. Pada saat ini, picker sedang melakukan pengambilan barang untuk dikirim kepada pelanggan. Sebelum mengambil barang, picker telah menentukan alat material handling yang telah disesuaikan dengan jumlah barang, bentuk barang, dimensi, dan berat barang sebelum mengambil barang yang akan diambil. Barang yang diambil oleh picker saat ini adalah kulkas Sanken dengan lokasi penyimpanan yaitu di rak palet dan dengan jumlah barang 1 unit. Saat menggunakan hand stacker, pastikan bahwa garpu dari hand stacker telah sesuai dengan lubang palet agar palet bisa terangkat. Setelah garpu hand stacker masuk ke dalam palet, selanjutnya adalah pompa kembali hand stacker beberapa kali agar palet bisa terangkat dan bisa dikeluarkan dari rak palet.
Setelah dikeluarkan dari rak palet, jangan lupa untuk menurunkan hand stacker ke posisi awal agar barang tidak terjatuh saat pemindahan barang. Setelah kembali ke posisi awal, maka selanjutnya kirim barang yang telah diambil dari rak ke loading area untuk dilakukan pengiriman. Setelah selesai menempatkan barang di area loading, maka selanjutnya letakkan kembali alat material handling yang digunakan ke tempat yang seharusnya. Pada saat ini, kami sedang melakukan simulasi sebelum perbaikan, di mana part dalam tiap kontainer sebanyak 3 buah. Di sini juga kita menghitung durasi waktu perpindahan, lalu untuk menghitung berapa kontainer yang didapat dalam 1 menit. Setelah dilakukan simulasi, dapat diketahui bahwa jumlah kontainer yang didapat dalam 1 menit yaitu sebanyak 2 buah dengan durasi waktu perpindahan yaitu 50 detik. Berikut ini adalah perhitungan konveyor sebelum perbaikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perhitungan konveyor satu arah. Jadi yang akan kita cari pertama adalah jarak antar palet, yang kedua jumlah palet pada konveyor dalam satu waktu, dan yang terakhir yaitu tingkat aliran parts per jamnya. Di sini saya telah memiliki data berdasarkan hasil praktek yang telah dilakukan dengan kelompok saya. Yang pertama itu ada RF. RF-nya yaitu 2 kontainer per menit dengan masing-masing partnya yaitu 3. Jadi jumlah part dalam per menitnya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6 part per menit. Selanjutnya, panjang lintasan konveyornya yaitu 410 cm. Kita ubah menjadi meter yaitu menjadi 4,10 meter. Selanjutnya, untuk waktu pengemasan untuk satu kontainernya kita menghasilkan 50 detik. Kita konversi menjadi menit yaitu 0,83 menit. Selanjutnya untuk NP atau part per kontainernya yaitu berisi 3 part. Yang pertama yang akan kita cari yaitu adalah kecepatan konveyor atau VC-nya. Rumusnya yaitu VC sama dengan LD atau panjang konveyor dibagi dengan TD, waktu pengemasan per kontainernya. Bisa dilihat pada Excel ini, yaitu untuk panjang konveyornya yaitu 4,10 meter dibagi dengan waktu pengemasan per kontainernya yaitu 0,83 menit. Hasilnya untuk kecepatan konveyornya yaitu adalah 4,920 meter per menit. Selanjutnya, kita akan mencari jarak antar palet. Karena VC-nya atau kecepatan konveyornya sudah diketahui, sekarang kita bisa mencari jarak antar palet atau kontainernya. Rumusnya yaitu SC atau jarak antar palet sama dengan NP
jumlah part per kontainer dikali dengan VC, kecepatan konveyor, dibagi dengan tingkat aliran materialnya atau RF. Diketahui untuk NP atau part per kontainernya yaitu 3 part dikali dengan VC, kecepatan konveyornya yaitu 4,920 meter per menit dibagi dengan tingkat aliran materialnya atau RF-nya yaitu 6 part per menit. Maka hasil perhitungannya atau hasil jarak antar kontainernya yaitu 2,460 meter per part. Selanjutnya, kita mencari jumlah palet pada konveyor dalam satu waktu. Untuk mencari jumlah kontainer pada konveyor dalam satu waktu, rumusnya yaitu panjang konveyor atau LD dibagi dengan jarak antara kontainernya, yaitu panjangnya 4,10 meter dibagi dengan jarak kontainernya yaitu 2,460 meter per part. Jadi, hasil untuk jumlah kontainer pada konveyor dalam satu waktu yaitu 1,67 kontainer. Kita round down menjadi 1 kontainer. Lalu, yang terakhir adalah mencari tingkat aliran part per jamnya. Sebelumnya kita sudah mengetahui RF-nya yaitu 6 part per menit. Jadi, untuk mencari per jamnya tinggal dikalikan dengan 60. Sebab 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Seperti ini, RF dikali dengan 60 yaitu 6 dikali dengan 60. Totalnya adalah 360 part per jamnya. Sekian videonya, terima kasih. Pada saat ini kami sedang melakukan simulasi setelah perbaikan, di mana pada simulasi setelah perbaikan ini kami mengganti orang yang melakukan loading pada barang ke kontainer dengan harapan bahwa dapat menambah jumlah kontainer pada satu waktu. Pada simulasi perbaikan ini, jumlah part pada tiap kontainer tetap 3 pieces. Setelah simulasi perbaikan selesai, dapat diketahui bahwa jumlah kontainer dalam satu waktu bertambah menjadi 3 kontainer, lalu durasi waktu perpindahannya tetap sama yaitu 50 detik. Berikut ini adalah perhitungan konveyor setelah perbaikan. Jadi selanjutnya kita akan menghitung perhitungan konveyor setelah dilakukan perbaikan. Jadi di sini kita akan menghitung jarak antar palet, jumlah palet pada konveyor dalam satu waktu, dan tingkat aliran parts per jam. Sebelumnya sudah diketahui bahwa NP itu adalah 3 parts per kontainer. Lalu untuk 1 menit itu terdapat 3 kontainer dalam 1 menit setelah perbaikan. Lalu untuk panjang lintasan atau LD yaitu sepanjang 410 cm. Lalu untuk waktu perpindahan itu 50 detik. Lalu untuk menghitung panjang lintasan konveyor karena kita menggunakan satuan meter, ya, jadi 410 cm. Jadi 410 dibagi dengan 100, yaitu hasilnya 4,10 meter. Lalu untuk menghitung durasi waktu perpindahan kontainer, karena kita memakai satuan menit, maka di sini 50 dibagi dengan 60 jadinya 0,83 menit. Selanjutnya ada kecepatan konveyor atau VC. Diperoleh dari hasil panjang lintasan konveyor dibagi dengan durasi waktu perpindahan, sehingga diperoleh hasil 4,92. Selanjutnya ada tingkat aliran barang per menit.
jumlah kontainernya berjumlah 3 dan berisi 3 part. Jadi dikali 3 kali 3 berjumlah 9 part per menit. Jarak antara kontainer atau SC diperoleh dari hasil jumlah part dalam tiap kontainer dikali kecepatan conveyor dibagi dengan tingkat aliran barang per menit, sehingga diperoleh hasil 1,64. Selanjutnya ada jumlah kontainer pada conveyor dalam satu waktu. Jumlah kontainer pada conveyor dalam satu waktu diperoleh dari hasil panjang lintasan conveyor dibagi dengan jarak kontainer 4,10 dibagi 1,64 sehingga diperoleh hasil 2,50. Selanjutnya dikonversi menjadi di rundown menjadi 2 kontainer. Tingkat aliran barang per jam diperoleh hasil dari 9 part dikali 60 sehingga diperoleh hasil 540 part per jam. Mulai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.